leluhur mereka yang begitu luar biasa diglorifikasi, ternyata tidak tercatat satupun dalam kitab-kitab hadis. Artinya orang ini tidak ada. Nanti saya terangkan secara kajian ilmiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku netizen dimanapun tentunya kalian berada, berjumpa lagi dengan saya dengan pembahasan sama dan informasi yang berbeda. Kali ini saya tidak akan berlama-lama pula, akan menampilkan daripada agenda atau acara, di mana video yang akan saya tampilkan di sini ialah mengenai kajian nasab Bani Ba'lab, dan kajian ini dilaksanakan di salah satu universitas yang berada, kalau tidak salah, di Lampung Timur. Sehingga realita apa yang kita lihat saat ini, di mana dari awal mulanya polemik ini ada, dan kita saksikan bahwa Kiai Imaduddin dan kawan-kawan itu bukan hanya saja syiar dari panggung-panggung, akan tetapi dari akademis ke akademis, dari fakultas perguruan tinggi ke perguruan tinggi. Oleh karena itu maka dalam hal ini soal mengenai kajian nasab layak untuk kita apresiasi, karena yang berbicara tentang nasab ini bukan hanya kalangan-kalangan tertentu saja, akan tetapi sudah meluas ke segala, bahkan intelektual. Hanya yang diklaim oleh mereka itu ahli nasab yang tidak ada. Dari kajian ilmu sejarah, dari kajian fisiologis, dari kajian kitab para alim ulama, daripada kajian penelitian melalui rijalul hadis, termasuk video ini yang akan saya tampilkan, penelitian Kiai Alwi Nurul Alam yang luar biasa, meneliti jalur nasab habaib melalui metode rijalul hadis. Sehingga tentu bagaimana kedudukan, bagaimana kepastian, bagaimana keterangan yang akan kita dapat. Simak tentu videonya sampai dengan selesai agar kita paham, agar kita mengerti, tidak mudah didoktrin. Mari kawan-kawan kita simak terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bitaufiqi wal hidayah wa nasta'inuhu bihaulihi wa quwwatihil qawiyyah fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Dilantik maka semua orang NU, pengurus NU yang gabung PWI-LS akan dipecat. Ancamannya begitu. Kalau Prabowo sudah dilantik, nanti Kiai Imad, Gus Abbas akan diproses secara hukum. Ancaman itu nyebar di grup-grup WhatsApp, bahkan di komunitas-komunitas Nahdliyin. Ya kita rodok terpengaruh juga Pak dengan itu semua, dengan ancaman itu semua. Tapi luar biasa. Begitu Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilantik, kita menyimak pidato yang sangat memukau dari Presiden. Beliau menegaskan ingin betul-betul membela harkat martabat bangsa Indonesia. Bahkan beliau mengenang tulisan yang dibuat oleh VOC, di tempat-tempat umum ada tulisan verboden, verhonden, inland and inlander. Artinya anjing dan pribumi dilarang masuk. Begitu Pak Prabowo mengenang itu semua, beliau tidak terima kalau ada di negeri ini orang yang merasa kastanya lebih tinggi daripada bangsa Indonesia, atau merendahkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Dan begitu mengejutkan ketika beliau memang menjunjung tinggi perjuangan kita dalam rangka mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Dan justru sebaliknya, pihak-pihak yang kemudian yang tadinya merendahkan bangsanya sendiri dan memuji-muji kasta tertentu di Republik ini, justru mereka menuai apa yang mereka lakukan sendiri. Makanya saya berdiskusi dengan beliau betapa banyak koruptor-koruptor yang sudah ditangkap tersebut, 50%-nya adalah pendana bagi FPI dan pendana bagi para Ba'alwi itu Pak, yang justru yang ditangkap. Dan hari ini kita lihat Abah Lutfi bin Yahya tidak lagi direkrut menjadi One Team Press. Justru Dewan Penasihat Presiden Pak Wiranto, Pak Luhut bin Sarpanjaitan, dan Pak Jenderal Dudung Abdurrahman, yang secara resmi kemarin Pak Jenderal Dudung Abdurrahman sudah menjadi Dewan Kasepuhan atau Penasehat PWI-LS bersama Abu Yam Muhtadi. Tepuk tangan dulu. Ini menunjukkan keberpihakan pemerintah Prabowo Subianto dengan perjuangan bangsa Nusantara, perjuangan rakyat pribumi, perjuangan kita semua yang ada di barisan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang berikutnya datang juga kemarin Pak Jenderal Nur Wahid, Direktur Deradikalisasi BNPT RI, juga menunjukkan keberpihakan sedemikian rupa. Apa yang kemarin dihembuskan, dikabarkan dan menakut-nakuti kita semua, justru hari ini sama sekali tidak terbukti. Bahkan ada warning. Kalau Abah Lutfi bin Yahya ngotot mengadakan muktamar Jatman tanggal 31 Desember nanti, artinya untuk menyaingi muktamar yang diselenggarakan oleh PBNU di Donohudan, maka beliau akan dipecat secara permanen, tidak boleh lagi menjadi bagian NU. Jadi dipecatnya bukan hanya dari kepengurusan, dari keanggotaan Nahdlatul Ulama, karena dianggap sudah melawan Jam'iyah Nahdlatul Ulama.
Makanya ini menunjukkan sinyal positif bagi kita semua dan sekaligus menjadi pembelajaran bagi kita semua. Walaupun kalau di sini ada kader-kader thariqah, pengurus Jatman yang didaftarkan oleh Idarah Aliyah. Jatman yang sudah status quo pengurusannya ke Kemenkumham, itu bukan Jatman, bukan Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, tapi Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, disingkat Patman. Tapi kata saya singkatan yang paling tepat bukan Patman, tapi Parman. Nah, perkumpulan itu. Maksud saya begini Pak, orang yang kemarin nakut-nakutin kita justru sebetulnya mereka menuai apa yang mereka katakan sendiri. Karena ini kebenaran. Ini poin pertama yang perlu saya ingatkan. Yang kedua, ada yang menanyakan apakah PWILS ini sedang membangun narasi kebencian kepada para Bani Ba'ali yang kita sebut dengan istilah habaib. Ini bukan kebencian. Berkali-kali saya katakan benci itu penyakit hati. Orang itu boleh marah, tapi benci jangan. Boleh kesel, benci jangan. Marah itu luapan emosi, tapi benci itu penyakit hati. Kita bukan dalam rangka kebencian. Kita dengan para habaib atau Bani Ba'alwi sama-sama sebagai umat Kanjeng Nabi. Yang sedang kita koreksi apa? Pengakuan mereka bahwasanya mereka adalah zuriatnya Kanjeng Nabi, sekaligus mereka mengklaim kasta mereka ada di atas kita semua. Ini ngapura nggih, ini duduknya agak tinggi ya Pak. Ya biar Kiai Alawinya kelihatan maksudnya. Kalau duduknya di bawah kan takut agak susah nengoknya. Jadi ini bukan karena kasta-kastaan, bukan nggih. Kita sama. Dan memang kita sebagai umat muslim harus punya sensitivitas, harus punya kepedulian, harus punya ghirah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami, yambaghi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadzal nasab syarif. Kita ini wajib risau, cemburu, sensitif dengan nasab mulia keturunan Kanjeng Nabi. Artinya tidak boleh ada orang yang ngaku-ngaku putune Kanjeng Nabi kalau nggak punya bukti. Wa dhabatahu hatta la yantasib ilaihi sallallahu alaihi wasallam illa bihaqqin ahadun illa bihaqqin. Sampai-sampai kita punya kewajiban meneliti. Kiai Alawi meneliti, Kiai Imad meneliti, Kiai Nur Ihya meneliti. Orang-orang yang punya kemampuan dan bidang keilmuan punya kewajiban meneliti. Hatta la yantasib, sampai tidak ada lagi yang berani membangun ketersambungan atau menyambungkan atau mencangkokkan nasabnya kepada nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa bihaq, kecuali dengan data yang benar. Artinya ulama sudah mewajibkan para yai, para asatid, para santri menurut tingkatan keilmuannya masing-masing tidak boleh membiarkan siapapun ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi kita kecuali dia bisa menyodorkan data yang benar. Dan hari ini sudah ada penelitian dari Kiai Imad yang menyatakan mereka hanya menyodorkan data palsu setelah 550 tahun yang lamanya, saya ulangi, selama 550 tahun lamanya sebagai pengakuan sepihak sebagai anak cucu Nabi. Lantas kemudian dipopulerkan seakan-akan mereka benar-benar anak cucu Nabi. Saya sampai mengatakan begini Pak, tidak pantas kita ngaku umat Kanjeng Nabi. Kalau ada yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi kita, tapi kita biarkan begitu saja tanpa adanya pembuktian. Nah, di bagian akhir saya ingin sampaikan ngutip dawuh Imam Malik rahimahullahu taala, kata beliau, kalau ada yang sengaja membangun intisab, mencangkokkan, menyambungkan nasabnya kepada nasab ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngaku-ngaku ahlul bait atau ngaku-ngaku dzurriat Nabi, padahal batil, maka hukumannya ada 3. 1, yudrabu dorban waji'a, pukul dia dengan pukulan yang sangat keras, pukulan yang menyakitkan, mungkin dicambuk ini ya. Makanya winginane kabib-kabib itu Pak main gampar aja sama kiai-kiai kita. Ada kiai yang ngaku dzurriat Nabi, dikaploi. Ada kiai yang ngaku habib, dikaploi. Dalil mereka itu. Yang kedua, wa yusyahhar bihi. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku sebagai anak putune Kanjeng Nabi padahal batil, wajib diviralkan. Nah, monggo iki. Wajib diviralkan. Maksud saya begini. PWILS hari ini bukan provokator. Yai Imad, Yai Alawi, Gus Abbas, Yai Nur Ihya, Gus Fuad Pleret, Tubagus Mogi, ulama-ulama kita itu bukan provokator. Monggo iki. Ya, beri kemauan iki. Yai Misbah nggih. Ngapunten nggih. Monggo iki. Damping Yai Alawi. Amin nggih. Jadi sekali lagi kita bukan provokator, tapi Bapak Ibu kita punya kewajiban memviralkan orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Kemudian yang terakhir, wayuh basu zamanan tawila, penjarakan dia dengan penjara yang lama. Maka mungkin kalau mukul kita main hakim sendiri. Hukum cambuk nggak ada lagi, hukum kaplok nggak ada lagi. Itu hukum primitif zaman dulu ya. 2, kalau diviralkan sudah kita lakukan. Nah, hukum yang ketiga, penjara. Maka setelah lengkap pengurus PWI seluruh Indonesia, maka seluruh pengurus PWI di semua provinsi se-Indonesia
nanti akan bersama-sama melakukan pelaporan ke Polda seluruh Indonesia untuk melaporkan Bani Ba'alwi, satu, atas pemidanaan atas pengakuan ngaku-ngaku anak putunya Kanjeng Nabi, dua, pemalsuan sejarah, tiga, pemalsuan makam dan lain sebagainya. Se-Indonesia akan membuat laporan resmi kepada seluruh Polda se-Indonesia dengan sangkaan pasal penodaan agama. Maka bantu kita membentuk PWI seluruh Indonesia, mensosialisasikan agar tidak ada lagi yang berani mengeksploitasi nasab suci keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi untuk kepentingan politik, ekonomi, bisnis dan lain sebagainya. Gimana kira-kira Pak? Siap mendukung? Tepuk tangan dulu. Ya, itulah pengantar dari saya. Sekarang kita dengarkan paparan Kiai Alawi sepuas-puasnya beliau. Ukurannya pokoknya sampai keroncongan aja. Kalau sudah keroncongan, monggo nanti kita jadwalnya makan siang. Lantas kemudian nanti diberi kesempatan juga kepada yang semua yang hadir di sini untuk bertanya, bahkan boleh berdebat, boleh berdiskusi, asal jangan debat kusir. Kita saling menghargai satu sama lain dan tidak saling menjatuhkan. Sepenuhnya kami serahkan kepada Syarif Kiai Haji Alawi Nurul Alam Al-Bantani. Waktunya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rahmata wal maghfirata wal barakata wassalamata wasihata wa quwwata fi kulli ahlil baitihi wa ahli sunnati wal jamaah ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahan wahidan ahadan samadan, lam yattakhidh sahibatan wala walada, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan sayyidina Muhammadan alladzi ja'ala rahmatan fid dunya wa rahmatan fil akhirah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji tetap milik dan bagi Allah semata. Salawat dan salam pun selamanya tetap menjadi milik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan juga umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada hari ini saya ditakdirkan oleh Allah untuk bisa berjumpa, bertatap muka dengan para pejuang dan petarung dari PWI Laskar Sabilillah di Lampung Timur. Terima kasih juga saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Mas Jarno, Ketua Lampung Timur, juga kepada sahabat saya Kiai Haji Suparman Abdul Karim sebagai Ketua Lampung, juga kawan-kawan semua yang hadir. Sebagaimana dikatakan tadi bahwa PWI Laskar Sabilillah ini didirikan bukan atas dasar kebencian, bukan ingin menjadi provokator di tengah-tengah umat, tidak. Kita muncul ingin mengembalikan harkat martabat bangsa kita, mendudukan kembali derajat para kiai-kiai pribumi di tempat mereka aslinya di mana. Yang ingin saya sampaikan juga terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presidennya Mas Gibran Rakabuming Raka, yang memang benar-benar sekarang mencurahkan perhatian dan dukungan sepenuhnya untuk perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Buktinya mana? Buktinya mereka mengutus langsung Jenderal Dudung dan Jenderal Nur Wahid kemarin waktu rakernas di Tangerang pesantrennya Kiai Iman. Taunya dari mana? Taunya dari mobil yang dipakai. Mobilnya apa? Platnya ada lambang Garuda. Jadi ketika pejabat pemerintah menggunakan mobil dinas, berarti ini adalah dinas kepemerintahan, bukan datang atas unsur pribadi, tidak. Jadi memang betul-betul atas perintah Presiden Prabowo untuk menghadiri rakernas PWI dan dianggap menjadi Dewan Kesepuhan bersama Badim Yati. Karena itu kesempatan besar bagi kita, tidak perlu takut karena pemerintah sekarang di belakang kita semua. Kalau dulu Balawi ini sering menakut-nakuti kita semua, Kiai, sekarang mereka harus takut benar sama kita. Harus siap-siap kualat sama kita. Enggak ada cerita kita kualat sama mereka. Mereka harus kualat sama kita sekarang. Kenapa? Bukti kualat pertama, sampai saat ini tidak ada satupun ahli ilmu dari kalangan mereka yang mampu membantah tesisnya Kiai Iman. Satu. Sampai sekarang. Yang kedua, saya kemudian muncul berbicara dengan Kiai Iman bahwa karya saya untuk menguatkan tesis Kiai Iman dalam bidang rijalul hadis. Yang namanya rijalul hadis adalah perawi hadis. Perawi hadis ini sudah tercatat dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab Sahih, Sunan, Musnad, Mujam, semuanya sudah tertulis, tidak bisa ditambah atau dikurangi. Setuju tidak, Kiai? Nah, karena kajian hadisnya, rijalul hadis, kajiannya sangat-sangat objektif. Kita bicara langsung rijalnya, bicara sekarang orangnya. Kalau ada mana, namanya dalam kitab apa? Kalau nggak ada, ya nggak ada, jangan ngeyel, sudah selesai. Makanya sampai sekarang orang Balawi gak bisa bantah sekarang kajian rijalul hadis. Kenapa? Karena nama leluhur mereka yang begitu luar biasa diglorifikasi, ternyata tidak tercatat satupun dalam kitab-kitab hadis. Artinya orang ini tidak ada. Nanti saya terangkan secara kajian ilmiahnya.
Yang lainnya sebelum saya nanti masuk dalam materi yang perlu saya sampaikan bahwa karena kelompok Ba'alawi ini sudah tidak ada kekuatan, tidak memiliki kemampuan untuk membantah berbagai argumentasi ilmiah yang kita siapkan, dan salah satu untuk merusak pamor, merusak cahaya, merusak kekuatan PWI Laskar Sabilillah hanya dengan satu cara. Harus sampaikan sekarang karena Jawa sudah dimulai. Dengan cara apa? Menggembosi para pengurusnya itu sendiri. Antara pengurus dan pengurus diadu, dihasut, difitnah. Nah, ini yang sedang terjadi di Jawa. Karena itu kita lihat, hati-hati. Sekarang ini orang banyak menghantam Ba'alawi, tiba-tiba sekarang gak pernah ngomong sama sekali Kiai. Ada apa ini? Teman kita ini kok jadi diam? Kiai A dan Kiai B bagus, hubungannya baik-baik. Oh, tiba-tiba sekarang seperti renggang. Ada apa ini? Ini ada yang menggembosi. Sedang diadu untuk melemahkan PWI Laskar Sabilillah. Karena itu, untuk Lampung Timur dan Lampung secara umum harus kembali, harus memiliki filter. Harus difilter. Karena nggak mungkin orang yang menggembosi kalau bukan orang-orang terdekat kita. Orang-orang yang tahu tentang gerakan dan acara PWI Laskar Sabilillah. Mustahil, mereka pasti orang-orang terdekat kita. Hati-hati. Harus difilter. Kanjeng Nabi saja punya filter. 4 sahabat, Khulafaur Rasyidin. Kanjeng Nabi bicara masalah makro. Yang besar, yang kecil, uruslah sama 4 orang sahabat, Yai. Jangan sekarang setiap informasi langsung masuk kepada ketua. Jangan. Biar kita bikin tim khusus. Semua informasi tolong ditangani oleh tim khusus. Nggak perlu informasi semua masuk pada ketua, nggak usah. Urus sama tim khusus yang 4 orang ini. Kalau kita mau mencontoh Khulafaur Rasyidin, biar mereka yang urus urusan mikro, diuruslah orang-orang khusus. Yang makro biarlah nanti para ketua yang langsung aksinya, Kiai. Karena capek. Kalau setiap informasi harus kita terima, harus kita telan dalam kondisi lelah, orang itu mudah memutuskan perkara kemudian salah. Kenapa? Kecapean. Bisik kiri, bisik kanan, kita butuh penasehat. Karena itu kita tolong saling mengingatkan bahwa perjuangan kita ini masih panjang. Jangan berpikir bahwa 1, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun ke depan urusan polemik Ba'alawi ini akan selesai. Enggak, Kiai, kan masih panjang. Apabila mereka menyebarkan kejahatan, kebatilan dengan sangat masif, artinya harus dilawan juga dengan kebenaran secara masif juga. Mereka masif, kita pun harus lebih masif. Kita ini putra-putra Nusantara. Kalau bukan yang meluruskan sejarah NKRI, bukan kita, lalu siapa? Kita ini semua warga Nahdlatul Ulama murni. Kok tiba-tiba ada framing bahwa kita ini ingin menggeser kedudukan Nahdlatul Ulama? Mustahil. Wong kita ini semua orang NU kok. Kalau posisi kita sekarang ingin menggantikan fatwa-fatwa yang disampaikan oleh para petinggi kita dari PBNU, PWNU, PC, MWC, betul. Kenapa? Karena suara mereka sudah terikat oleh sebuah kepentingan. Apa betul fungsi ulama harus membiarkan polemik yang bertahun-tahun? Kenapa sekarang baru speak up? Kenapa sekarang baru ngomong? MUI pernah berbicara tentang polemik ini? Enggak pernah. Apa mereka tahu? Tahu. Majelis Ulama Indonesia, majelasa duduk baik kawena. Mana MUI? Urusan begini mah takut. Takut kelaparan. Biasa dapat setoran mungkin. Kira ini bergerak, Nahdien movement dari akar rumput. Kita paham, kiai-kiai kita yang duduk di PBNU, PW, PC, MWC tidak berani berbicara. Kenapa? Karena yang dipertaruhkan adalah kursi jabatan mereka. Pasti itu. PBNU nggak bicara, bukan nggak tahu. Bahkan sangat banyak para kiai-kiai sekarang yang dalam struktural itu yang tahu tentang kebenaran kajian ini. Tapi mereka lebih baik diam dan menyelamatkan kursi jabatan mereka masing-masing. Kita berpikir bukan kursi kita. Kita berpikir tentang kedaulatan Republik Indonesia, tentang kedaulatan ideologi Pancasila dan NKRI. Berbicara tentang kedaulatan dan warisan Islam Nusantara yang diwariskan oleh para wali songo, itu yang kita pikirkan. Makanya sangat aneh, kok ada Kiai NU membela mati-matian Ba'alawi. Dikasih apa sih sebetulnya? Dikasih berapa sih? Kok mau-maunya Kiai NU dihina, mereka diam. Betul? Ulama NU diinjak-injak harkat martabat, mereka diam. Ba'alawi dibela mati-matian. Memangnya Ba'alawi punya jasa apa di negeri ini? Wong mereka jelas dalam sejarah anteknya Belanda, anteknya VOC, penjajah Belanda. Diteruskan oleh anak cucunya sampai sekarang. Dan masih banyak kiai kita yang enggak ngeh bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Kita ingin merdeka secara intelektual, makanya kajiannya kajian ilmiah, diskusi ilmiah nanti kita. Kita ingin merdeka secara spiritual. Selama ini kita dijajah terus-menerus. Dan saya bicara fakta, saya ini pengarang buku kiai. Saya bicara dengan 3 hal. Cuma 3 poin, paling sedikit. Saksi, bukti, alat, bukti. Kalau saya bicara begitu. Sekarang kita lihat. Yang pertama, memberikan tempat panggung untuk ceramah kepada Ba'alawi. Siapa lagi kalau orang-orang NU, betul? Kiai-kiai kita yang mereferensi mereka naik ke panggung. Kalau mereka mengadakan majelis sholawatan, majelis takliman, yang memenuhi majelis mereka apakah sekarang orang mana? Orang Muhammadiyah? Bukan, orang NU, betul?
Semua orang-orang NU yang mengangkat derajat, harkat, martabat mereka. Yang suka ngisiin kenceleng itu siapa? Orang NU semua. Yang diminta sekarang kambingnya, sapinya, itu siapa? Orang NU juga. Termasuk istrinya diembat juga itu. Orang NU juga itu. Dan kita masih saja enggak ngeh tentang kejahatan yang terorganisir yang mereka bentuk selama ini. Ini kesalahan para kiai-kiai kita, jadi mohon dimaafkan. Kesalahan kiai-kiai kita yang hanya mengandalkan zon. Husnuzon, bila hujah, fahuwa batil. Berbaik sangka tanpa hujah, tanpa data otentik, tanpa bukti yang tertulis, semuanya batil. Kalau sekarang beragama hanya mengandalkan zon, nggak perlu sekolah kiai, nggak perlu ngaji kepada pesantren, nggak perlu ngaji ngaloga kitab, nggak perlu. Hanya mengandalkan zon. Romo-romo kita di PBN hanya mengandalkan zon. Lah mereka ini sekolah di mana saya bilang? Nyantrinya di mana? Kita nggak bisa ikut, dan saya belum pernah menemukan dalil boleh mengikuti kebatilan. Kalaupun ada dalil, saya pengen tahu diizinkan untuk mengikuti kebatilan yang berasal dari kiai-kiai tinggi. Mana dalilnya saya bilang? Kita bicara data. Wah, guru saya juga masih pro Balawi. Maafkan mereka dan doakan. Guru itu salah. Guru itu bukan nabi, yang maksum cuman kanjeng nabi. Nggak perlu takut bilang guru kita salah. Memangnya kenapa? Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Malik kurang lebih 40 bab. Guru dengan murid bisa berhujah dengan ilmu plus adab. Orang ini pakai adab dulu, ilmunya nggak dipakai, makanya berantakan semua. Wes adab bos umur-umur. Adab di atas ilmu. Siapa yang bilang adab di atas ilmu? Saya tanya. Kalau adab di atas ilmu, orang beradab, orang bisa beradab karena apa? Ya karena ilmu. Berarti ilmu di atas segalanya. Kullu syai'in yahtaju ila ilmin. Setiap perkara butuh ilmu. Laisa ilmu yahtaju ila syai'in. Bukan ilmu yang butuh sesuatu, enggak. Segala perkara butuh ilmu apapun. Wa kullu ilmin yahtaju ila rawi. Dan setiap ilmu butuh perawi. Ah, sudah masuk kajiannya nih, Yai. Butuh perawi, butuh rijalul hadisnya. Kullu ilmin yahtaju ila rawi, laisa rawiyu yahtaju ila ilmin. Bukan perawi yang butuh ilmu. Sekarang perawi bisa menyampaikan ilmu bagaimana kalau ilmunya enggak ada, Kiai? Nggih. Apa yang disampaikan kalau ilmunya enggak ada? Jadi perawi memegang peranan penting, sentral untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Wa kullu tarihin yahtaju ila rawi. Dan setiap tarikh sejarah riwayat butuh perawi. Ma'al akhbaril lati yahmiluha bitatabu'i qaidahnya. Bersama dengan ilmu yang dibawanya bitatabu'i secara estafet. Secara estafet. Apa namanya estafet? Tidak terpotong-potong alias bersambung terus menerus, bersambung dari zaman ke zaman, namanya estafet. Ini data ilmiah. Makanya kanjeng Nabi kan pernah bilang kepada sahabat Anas bin Malik, wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qaidu ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan catatan. Coba lihat. Ikatlah ilmu dengan catatan. Jadi mengikat ilmu dengan catatan bukan hanya bentuk kepatuhan atau ketaatan sahabat kepada sunnah Nabi, bukan itu saja. Tapi Nabi ingin bahwa ada bukti otentik, ada bukti yang tertulis untuk generasi selanjutnya. Makanya ikat ilmu dengan catatan. Inilah salah satu dalilnya. Kenapa kitab sejaman harus ada? Ya ini dalilnya. Dan ada beberapa redaksi yang mendekati hadis masyhur Kiai. Makanya mana kitab sejamannya? Lain hadisnya ada kok. Bukti sejaman itu bisa dengan bentuk tulisan, prasasti, hieroglif, apapun yang bisa diberikan bukti secara nyata, namanya kitab sejaman. Nabi mengajarkan bentuk keilmiahan. Jadi agama Islam sangat ilmiah. Nah sekarang kita bedah. Contoh tadi, Anas bin Malik. Dia sebagai saksi apa? Saksi hidup atas keberadaan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan bukti nyata bahwa beliau ini meriwayatkan sebuah hadis. Karena disebutkan namanya, menjadi bukti. Lalu alat buktinya mana alat buktinya? Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qaidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan kitab. Redaksi hadis itu menjadi alat bukti. Jadi perawi jalur hadis itu menjadi saksi, ya bukti dan alat bukti. Harus memenuhi 3 unsur. Kalau tidak ada, bohong ini. Ayo kita coba sekarang kita cek. Contoh. Kita mengenal Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Salah satu silsilah hadisnya beliau, Imam Malik bin Anas an Imam Syekh Az-Zuhri an-Nafi Maula Ibnu Umar an Umar bin Khattab an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bit tatabu iyai. Silsilahnya nyambung semua. Imam Malik gurunya As-Syekh Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri muridnya An-Nafi Ibnu Umar. Nafi Ibnu Umar muridnya Ibnu Umar. Ibnu Umar muridnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab muridnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Muhammad kepada Imam Malik ada 5 tobakoh, ada 5 tingkatan. Harus ada yang namanya tobakoh tingkatan. Yang meriwayatkan sahabat itu adalah tobakoh pertama, tingkatan pertama. Contoh yang lain, seperti Imam Syafi'i punya murid Rabi bin Sulaiman dan Al-Muzani, betul oke? Ini adalah artinya tobakoh pertama di zaman Imam Syafi'i, murid Imam Syafi'i ini yang meriwayatkan kaul-kaulnya Imam Syafi'i. Kita ringkas sekarang, yang namanya Ahmad bin Isa. Ada 2 Ahmad bin Isa itu. Ada Ahmad bin Isa Al-Basri yang dianggap sebagai leluhurnya Ba'alawi, dan ada Ahmad bin Isa Al-Baghdadi.
Ahmad bin Isa al-Basri wafat 345 Hijriah. Ahmad bin Isa al-Baghdadi wafat 350 Hijriah. Cuma 5 tahun bedanya. Makanya Kaibat itu rujukannya apa? Pada Ahmad bin Isa al-Baghdadi yang punya putra 3, Muhammad, Ali, Husain. Cocok dengan saya. Karena ini orang Baghdad. Dia bukan ulama. Makanya Ahmad bin Isa al-Baghdadi disebut juga dengan Ahmad bin Isa an-Nafat, Ahmad al-Abah. Beliau adalah seorang pengusaha minyak. Kaya raya. Dan beliau bermadzhab Syiah. Kalau tidak Syiah, imamnya Syiah Ja'fariyah. Dan keluarganya dari semenjak dulu abad keempat, makamnya sekarang itu di Wadi Salam, daerah Najaf, Irak, sampai sekarang membiayai keluarganya. Dari mulai beliau sampai sekarang masih ada keturunannya, membiayai acara festival Karbala. Sampai saat ini masih ada keluarganya. Itu yang asli, yang di Baghdad. Nah, sekarang kita cerita bahwa beliau ini kan bukan ulama, bukan ahli hadis, bukan mustahid mutlak, tapi diriwayatkan dalam 13 sampai 14 kitab. Diriwayatkan, Kiai. Ada namanya. Nah, ini Baghdad, ini Basrah kayak Bandung, Jakarta lah gitu, nempel kotanya deketan. Sekarang Ahmad bin Isa al-Basri ini lahirnya kan 260 Hijriah. Sekarang kita cek lihat. Saya contoh 4. Kesatu ini Imam Muhammad Ibnu Jarir at-Tabari, lahir 224 Hijriah. Kitabnya kitab Tarikh at-Tabari dan Tafsir at-Tabari. Semua ulama mengetahuinya. Mustahid mutlak, mustakil beliau. Ahli hadis, mu'arikh, ahli tafsir, ahli hadis. Wih, segala macam ini ahli segala. Imam Ibnu Jarir at-Tabari 224 Hijriah. Kemudian era kedua ada lagi Imam At-Tabarani 260 Hijriah. Kitabnya Sunan As-Saghir, Sunan Al-Ausat, Sunan Al-Kabir dan Musnad As-Samiyin. Orang Irak. Kemudian tahun 260 juga lahir yang namanya Ahmad bin Isa tahun 260. 1 tahun persis sama dengan Imam At-Tabarani. 1 tahun. Kemudian katanya beliau ini seorang imam, ulama, ahli hadis dan mustahid mutlak. Katanya, pakai katanya. Setelah ini 260. Ada lagi anaknya 278 Hijriah, Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir 278. Cuman antara ini ada lagi ulama-ulama kita di Irak semua. Ada Imam Ibnu Mandah, ada Imam Al-Baihaqi, ada Imam Ibnu Hibban, ada Imam Ibnu Huzaimah dan ada Imam Al-Hakim. Dari mulai Imam Ibnu Jarir at-Tabari sampai Imam Al-Hakim ini kurang lebih 400 sampai 500 tahun. Yang menarik, dari mulai Imam Ibnu Jarir at-Tabari 224 Hijriah sampai sekarang Imam sekarang At-Tabarani 260 Hijriah. Beliau wafat 360. Jadi umurnya 100 tahun panjang Imam At-Tabarani ini. Kan satu zaman dengan katanya dengan Ahmad bin Isa. Pertanyaannya, semua ulama yang hidup di zaman Imam Ibnu Jarir at-Tabari semuanya diriwayatkan dalam kitab-kitab Imam Ibnu, dalam kitabnya Imam At-Tabarani diriwayatkan. Cuman satu ulama yang tidak diriwayatkan dalam kurun waktu 226 Hijriah sampai 360 Hijriah. Dalam jangka waktu 120 tahun cuman satu ulama yang tidak diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Siapa namanya? Ahmad al-Muhajir. Ahmad bin Isa. Kenapa nggak diriwayatkan? Karena orangnya tidak pernah dilahirkan. Jawabannya. Belum selesai, tenang. Saya tidak membatalkan nasab saya mah. Nasab urusan keiman. Sekarang di bawah Imam At-Tabarani ada Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir 276 atau 278 Hijriah. Artinya umurnya beda antara 16 dan 18 tahun dengan Imam At-Tabarani. Ya. Beliau wafat 360 Hijriah. Ubaidillah 278 atau 276 Hijriah lahir. Kemudian wafat 345, 15 tahun bedanya. Berarti duluan Ubaidillah. Kalau memang betul beliau mustahid, ulama dan muhadis, lalu kenapa namanya juga dua-duanya tidak tercantum di dalam kitab sekarang? Kitab Sunan As-Saghir, Sunan Al-Ausat, Mujam Al-Ausat, Mujam As-Saghir, Mujam Al-Kabir, dan kitab Musnad As-Samiyin. Kenapa dua-duanya tidak tercatat? Tidak terkonfirmasi. Karena dua-duanya tidak pernah dilahirkan. Kan beliau mustahid. Kan beliau ahli hadis. Kan katanya ulama. Ulama yang hidup setahun semuanya terkonfirmasi, terekam, tercatat dengan baik. Terus kenapa ini dua-duanya nggak tercatat? Kita bicara kehadiran mereka sebagai ulama ada atau tidak. Di belakangnya ada Imam Ibnu Mandah, kitab Al-Iman. Ada sekarang kitab Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Huzaimah. Kalau betul Sahih itu orangnya harusnya ada namanya dalam kitab Sahih Ibnu Huzaimah. Ibnu Hibban, kitab Sahih Ibnu Hibban, nggak ada lagi namanya ini orang. Dalam kitab Al-Imam Al-Baihaqi, Sunan Al-Baihaqi, tidak ada lagi. Al-Adabul Baihaqi, tidak ada lagi namanya. Kemudian dalam kitab Al-Mustadrak, Al-Hafidh, Imam Al-Hakim, tidak terdaftar lagi, tidak tertulis lagi. Sekian banyak ulama-ulama yang hidup di Irak dan sekitarnya, tidak ada satupun yang meriwayatkan yang namanya Ahmad bin Isa dan Ubaidillah bin Isa. Jangankan sebagai mustahid mutlak, jangankan sebagai ulama atau ahli hadis, sebagai santri saja tidak pernah terkonfirmasi. Kenapa? Tidak terkonfirmasi karena tidak pernah dilahirkan di alam dunia ini. Itu jawabannya. Kita bisa mencek tentang kelahiran Imam Syafi'i dalam kitab Manaqib Syafi'i karya sekarang Imam Al-Baihaqi. Dari pertama lahir sampai meninggal dunia dan semua pertemuan Imam Syafi'i dengan ulama manapun tercatat dengan baik. Beliau mengaji, hafal Quran mulai usia 6 tahun. 10 tahun beliau mampu menghafal 10.000 syair bahasa Arab kuno. Umur 25 tahun mampu menghafalkan 150.000 hadis. Semua ada ceritanya. Padahal Imam Syafi'i lahir 150 tahun sebelum lahirnya Ahmad al-Muhajir katanya. Ini kan lebih primitif, ada datanya.
Yang lebih primitif ada lama Pak, 150 tahun itu waktu yang lama. Kok datanya komplit? Ada. Pertemuan Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah, pertemuan Imam Malik dengan Al-Faqih Al-Lain Asy'ad, As-Samarqand, semuanya ada tercatat. Pertemuan ulama dengan ulama itu ada. Lah, kita ini pertemuan ulama dan ulama ada catatannya. Padahal kita bukan mustahid. Ini sekolah mustahid enggak ada catatannya, Kiai. Gimana ceritanya saya bilang? Ngeyel bener. Jadi betul-betul ora ono, ora mawujud teu aya. Betul-betul enggak ada. Betul-betul gaib kubro ini mah. Saya bicara tentang data. Kalau ada, ya mana datanya saya bilang. Coba. Katanya nanti orang bilang ya kan yang tidak tercatat kan belum tentu tidak ada. Yang kita obrolin ini kan seorang ulama besar. Seorang ahli hadis, seorang mujtahid mutlak. Yang kita omongin kan bukan tukang rambutan, bukan tukang roti, bukan tukang bawa rumput, bukan. Kalau mereka nggak tercatat ya wajar. Ini seorang ulama besar diglorifikasinya, diangkat, disanjung, diberikan gelar luar biasa dalam keislaman, mujtahid mutlak. Dan dalam sejarah Islam, saya pernah mengecek itu. Kalau sekarang mujtahid mutlak bilang misalnya gini, qala Imam Syafi'i. Yang saya cek aja itu baru 1600. Qala Imam Syafi'i 1600. Imam Malik, Abu Hanifah kurang lebih 1000 dan 1200, Kiai. Makanya aneh. Kok ada sekelas mujtahid enggak pernah berfatwa? Dia ngajarnya di mana? Di mana sih ngajarnya? Kita pengen dengar. Qala Imam Ahmad bin Isa. Kan enak ya dengarnya. Ini enggak ada satupun. Atau qala dari anaknya Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Qala, yang mana qolanya saya bilang? Yang ada kolak pisang dan Coca-Cola nanti. Loh, kata Mbah Jarno. Kita bukan ajaran kebencian, enggak. Kita hanya ingin berbicara berdasarkan saksi, bukti, dan alat bukti. Ya mana saya bilang. Coba lihat. Karena tidak ada satupun mustahid, baik mustahid mutlak, mustakil, mustahid mutlak, gair mustakil, mustahid madhab, mustahid murojah, mustahid fatwa. Kecuali mereka semua adalah perawi ilmu hadis. Mereka semua adalah rijalul hadis. Semuanya meriwayatkan hadis. Makanya mana? Sekali lagi. Rijalul hadis itu sudah tertulis dalam kitab-kitab hadis. Makanya tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Makanya mana yang namanya Ahmad bin Isa dan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa ada dalam kitab apa? Kalau memang betul mustahid. Kalau memang betul sekarang ulama ahli hadis. Mana kitabnya? Ternyata ora ono ewe. Bohong lagi itu. Jangan marah, kita bicara fakta. Fakta itu adalah kenyataan yang apa adanya. Ya memang enggak ada. Coba, dia Ahmad Al-Muhajir lahir 260 Hijriah. Seharusnya mulai dalam kitab abad keempat itu sudah tercatat kalau memang betul mustahid. Ada enggak? Enggak ada. Abad 4, 5, 6, 7, 8, 9 enggak ada semuanya itu orang-orang. Pokoknya. Ubaidillah pun enggak ada. Karena tradisi ulama kita ketika ulama ini hadir dalam satu zaman itu sudah mulai diriwayatkan oleh ulama-ulama yang hidup sejaman dengan mereka. Jadi posisi mereka yang meriwayatkan ini adalah sebagai saksi hidup seperti tadi Anas bin Malik jadi saksi adanya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus ada apa yang saksi hidupnya. Semua kelahiran itu ada saksinya. Oh ini nggak ada. Istri kita kalau lahir aja yang jadi saksi siapa kelahiran anak-anak kita? Kita RT, Ibu RW, DKI masjid, tetangga, itu saksi syahadah namanya. Padahal bukan keluarga bangsawan kita itu, bukan keluarga kerajaan. Ini kan katanya keluarga bangsawan, keluarga kerajaan. Terus yang jadi saksi kelahiran sekarang Ahmad bin Isa dan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, mana saksinya? Nggak ada lagi. Nabi Muhammad ada saksinya, pamannya Abu Jahal, betul Kiai? Ada saksinya, sampai senang ya. Sampai pada kita riwayat bit tatabu'i dengan estafet nyampe. Ini sudah lebih modern, jauh lebih modern. Kalau dibandingkan dia berkanjeng Nabi, usianya kan berarti sekitar 250 tahunan. Jadi kita mundur 20 tahun ke belakang, sudah riwayat Nabi Muhammad ada saksi hidup lahirnya, pamannya. Lah ini lebih maju, lebih modern, lebih metropolitan. Dan harus tahu, abad 3, abad 4 di Irak itu zaman keemasan Islam dinasti Abbasiyah, di mana semua ulama merapikan semua catatannya. Ulama adalah saling bertemu, saling sowan. Kalau ada yang tidak punya riwayat akan minta kepada ulama yang lain. Akan dimasukkan. Kalau dia nggak lengkap akan minta dilengkapi. Sedang ada penerjemahan dari kitab-kitab yang berbahasa Hindu, Persia, berbahasa Yunani, Romawi abad 3 dan 4. Inilah tempat hidupnya Ahmad bin Isa atau Ahmad bin Al-Muhajir. Kalau memang ada harusnya diriwayatkan, terdokumentasi dengan sangat baik kalau ada. Kenapa? Semua ulama abad 3 dicatat dalam kitab-kitab ulama abad keempat. Ulama-ulama hidup abad keempat semuanya dicatat dalam kitab-kitab ulama abad kelima dan seterusnya. Termasuk masalah nasab yang saya ketahui dari risetnya Ki Imad dan kawan-kawan bahwa Ahmad bin Isa al-Baghdadi yang punya anak Muhammad Ali Husain itu diriwayatkan dalam kurang lebih 42 kitab Kiai. Bukan 4 kitab, 42 kitab dan semuanya nyatanya sama, cuma 3. Muhammad Ali Husain. Abad ketiga di sini sampai abad 9 semuanya 3 sepakat ijma bizamani. Sudah sepakat semua zaman, fikul zaman sudah sepakat. Tiba-tiba tahun 985 muncul Ali Asakron mengisbat lewat mimpi anak-anaknya Ahmad itu ada 4 dengan Ubaidillah. Pertanyaan saya kan sederhana. Ini abad 9 mengatakan anak Ahmad itu 3, Muhammad Ali Isa. Ini merujuk kepada kitab abad berapa? Abad ke-8. Kitab abad ke-8 mengatakan bahwa anaknya 3. Ini merujuk kepada kitab abad ke berapa? Abad ke
7, abad ke-7 kepada abad ke-6, 6 kepada ke-5, 5 ke-4, 4 ke-3. Semuanya sama, cuma 3 anaknya, Muhammad, Ali, Husain. Makanya saya tanya, itu Ali As-Sakron mengatakan anaknya Ahmad bin Isa 4 itu merujuk kepada kitab yang mana? Jawabannya dapat mimpi. Kalau mimpi mah jawab sama mimpi lagi aja lah. Mimpi kok jadi hujah, saya bilang. Nah, inilah salah satu kejahatan Ali As-Sakron abad 9 sampai abad 11. Waktu di Bali kan saya pernah bilang bahwa Ba'alawi ini secara keluarga, Ba'alawi ini berasal sekarang dari dinasti Fatimiyun. Dinasti Fatimiyun berasal dari dinasti sekarang Bani Lewi. Bani Lewi sekarang dari kerajaan dinasti Seba, kemudian dari dinasti Mu'in, kemudian dari kaum Samud, dari kaum Ad, dari Bani Iram, dari Al-Fashad bin Saleh bin Sam bin Nuh. Jadi Ba'alawi ini anak cucunya keturunan dari Nabi Hud alaihissalam. Hanya ada lintas keturunan dari kaum Ad dan kaum Samud yang sampai sekarang belum bisa dibantah. Karena Nabi Muhammad tidak mungkin punya darah itu, Kiai. Makanya wajar kalau mereka sombong dan songong, pengen dilayanin, merasa paling besar. Ada dalam sejarahnya Bani Lewi itu kan anaknya Yakub. Dan memang dari 12 anaknya diberikanlah kewenangan otoritas keagamaan kepada Lewi. Makanya nggak aneh. Kenapa sekarang orang-orang Ba'alawi ini dalam urusan agama pengen paling besar, pengen paling hebat, pengen paling hebring, bahkan sampai pakai gelar imam besar, imam jumbo, embung eleh itu nggak mau kalah itu. Jadi nggak salah kok kalau mereka ini memang punya gennya, gen Yahudi. Tapi kan banyak orang Yahudi soleh, jangan salah, nggak orang Yahudi brengsek semua, enggak. Contoh, di Israel itu kan banyak masjid. Orang-orang Muslim yang lahir sebagai Yahudi dan bermadhab Syafi'i. Menarik, orang Yahudi, Muslim, madhab Syafi'i, ini bisa soleh, ini soleh ini. Kenapa sekarang yang Ba'alawi di sini nggak bisa soleh? Padahal sama-sama turunan Yahudi. Nah ini makanya dibedain antara yang soleh dengan yang nggak soleh. Nah ini menariknya apa? Waktu saya di Surabaya saya bicara dengan Prof. Menem Ali. Prof, saya bilang, sepertinya penisbatan nama Arab Aribah dengan Arab Mustaribah sudah ratusan tahun terbalik, saya bilang. Profesor Menem Ali bilang, kok bisa gitu Yai? Ini hasil riset saya, Prof. Tapi kalau saya salah, tolong dibenarkan. Saya katakan begini, Nabi Ibrahim alaihissalam dalam manuskrip klasik dan tua dikatakan berasal dari suku Muzarab, Muzaribe, Ya'rib, Ya'rub. Apa katanya? Arab dan Aribe. Dan memang Nabi Ibrahim adalah leluhurnya Arab kuno. Karena bangsa Arab kuno ada 4, yaitu Arab Sumeria, Arab Akadia, Arab Syria, dan Arab Babilonia. Nah, bagaimana tentu dengan video setelah kita saksikan secara seksama, sehingga kawan-kawan silahkan berpendapat, silahkan berkomentar, silahkan bertanya, silahkan berkolaborasi. Nah, mudah-mudahan ini adalah pencerahan bagi kita semua dan bisa kita cerna dengan baik dan bermanfaat. Sehingga kita tidak mudah terdoktrin, tidak mudah mengambil suatu kesimpulan yang tidak berdasarkan dengan pengetahuan atau ilmu sumber yang valid. Demikian saya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.